Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya Bu, nama saya Snauleli sebagai ahli gizi di poliklinik ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? ya Bu, jadi kedatangan saya ke sini, Ya. saya akan konsultasi karena 2 hari yang lalu badan saya merasa lemas dan kepala saya sedikit pusing kayak gitu. Oh Ibu merasa pusing dan lemas Iya, ya? betul. Terus kemarin juga saya kan dari dokter. Ya. Terus di situ juga dicek lab, kemudian kata dokter saya mengalami anemia dan saya harus konsultasi ke gizi kayak gitu, makanya saya datang ke sini. Oh seperti itu ya Iya, Bu ya. Bu. Ibu merasa ada keluhan lain? Oh, kalau keluhan lain mungkin badannya merasa lemas, pusing, terus juga ada mual, Bu. Oh, ada mual, mual. terus juga saya sering mengantuk. Oh sering mengantuk ya Bu ya? Iya, Bu, betul. Apakah Ibu juga sering begadang mungkin? Kalau begadang saya emang sering, Bu, karena Ya. kan emang pekerjaan ya, Bu, yang harus selesainya larut malam kayak gitu. Jadi saya sering begadang. Oh gitu ya Bu ya. Baik kalau seperti itu saya di sini sebagai ahli gizi akan membantu permasalahan Ibu ya Bu ya. Ya. Akan mencari penyebab anemianya dan mencari solusi untuk anemia Ibu ini ya Bu ya. Sebelumnya saya akan meminta data diri Ibu dulu ya Bu ya. Nama Ibu namanya siapa? Nama saya Atika Rizka, Bu. Oke, Atik Rizka. Umurnya berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun. Oke, 24 tahun ya Bu ya. Alamatnya dari mana? Nama saya di Mangunjaya, Pangandaran. Mangunjaya, Pangandaran. Oke. Baik ya Bu ya, sebelumnya kemarin Ibu di dokter melakukan cek lab terlebih dahulu? Betul. Betul, kalau gitu saya boleh minta cek labnya, boleh lihat? Oh, ini Bu, kebetulan saya juga bawa. Oke, saya boleh lihat dulu. Oke, saya lihat dulu ya Bu ya. Ya, boleh. Oke. Oke, hasil labnya saya sudah lihat. Apakah kemarin Ibu di dokter ditimbang terlebih dahulu dan tinggi badannya? Iya, Bu, betul. Oke, kalau boleh tahu berat badannya dan tinggi badannya berapa Ibu? Berat badannya itu 50 kilo, Bu. 50 kilo. Untuk tingginya? Tinggi badannya 149 149. cm. Oke. Baik, selanjutnya saya di sini akan mencoba melihat riwayat makan Ibu ya Bu ya. Takutnya kita biar tahu nih permasalahan anemia Ibu di mana gitu ya. Dan saya juga mencari kebutuhan gizi Ibu dan dibandingkan dengan konsumsi Ibu. Oke, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ibu menyebutkan saja makanan apa yang Ibu makan dari pagi bangun tidur sampai malam menuju tidur lagi ya Bu ya. Oke, kita mulai saja dari bangun tidur. Kira-kira Ibu bangun jam berapa? Terus ada makan apa? Kalau bangun tidur sih subuh ya, Bu. Iya. Terus 6:30 itu saya minum teh sama Minum makan teh. roti, Bu. Minum teh. Tehnya berapa gelasnya, yang sedang atau Yang sedang. Yang sedang. Tehnya itu teh manis, Bu. Teh manis. Kemudian gulanya berapa sendok? Gulanya 1,5 sendok. 1,5 sendok makan atau teh? Oh, 1,5 sendok teh. 1,5 sendok teh. 1,5 sendok teh. Oke, untuk selanjutnya Ibu ada kira-kira makan apa lagi? Untuk sarapan itu 7:30 saya sarapan makan nasi goreng. Nasi gorengnya itu ada sosisnya, Bu, 2. Terus ada sayurannya sedikit, sayur kol. Nasi goreng. Nasinya berapa gram? Mungkin kalau pakai centong itu 1 centong. 1 centong ya. Oh iya, maaf ya, tadi saya lupa. 1 centong. Kemudian sosisnya? Kalau sosis itu 2 biji. 2 biji. Yang sedang itu, Bu. Oh, yang sosis sedang ayam. ya, sosis ayam. Kemudian untuk sayurnya kira-kira berapa banyak? Berapa potong atau helai? Helai kayaknya, Bu. Iya, kol ya. 1 helai kayaknya. 1 sedikit. helai. Oke, 1 helai. Setelah sarapan pagi, Ibu ada makan apa lagi? Minumnya apa? Kalau sarapan tadi tuh minumnya
minum air putih sih, Air Bu. putih. 2 gelas yang sedang itu. Yang sedang. 2 gelas sedang ya. Kemudian kira-kira nih Ibu setelah habis makan sarapan ini bekerja, terus di pekerjaan ada makan apa gitu Kalau di di kantor? Oh ya, kemarin itu saya ditemenin sama teman saya itu makan Iya. seblak, Bu. Makan seblak Jam 12:30 kalau nggak salah. jam 1. Kira-kira seblaknya seblak apa? Seblak bakso, Bu. Bakso. Baksonya besar? Oh, baksonya kecil ya. Bakso Sedang lah, segini. segini ya. Isian seblaknya ada apa aja? Kalau boleh tahu? isian seblaknya itu kerupuk sama sausin doang sih, Bu. Kerupuknya kira-kira banyaknya 1 centong ada? Kayaknya nggak ada. Kalau sendok makan mungkin 3 lah, 3 sendok makan. 3 sendok makan. Oke, kemudian ada tambahan sayur mungkin di seblaknya? Ada sausin, Bu. Sausinnya kira-kira ada berapa potong tangkai? Kira-kira 2 tangkai kayaknya ada 2 tangkai ya. sedikit soalnya. Setelah makan seblak ini ada makan atau minum? Minum es. Minum es. Esnya manis. Esnya jus jeruk, Bu. Jus jeruk. Kira-kira gulanya berapa ya? Manis sih, Bu. Manis Soalnya ya berarti. kayak manis banget itu. Kira-kira ada 3 sendok makan Ada. mungkin ya. Ada. Terus jeruknya seberapa banyak kira-kira? Ada Kalau 2 saya buah. lihat kurang lebih Ada 2 sih. buah ya. 2 buah. Kemudian ada makan apa lagi? Cemilan apa? Itu Bu, waktu jam 3 menuju jam 4 tuh saya makan goreng pisang. Jam 3 makan goreng pisang. Goreng. Pisangnya pakai tepung? Iya, Bu. Pakai tepung. Berapa buah pisangnya? 1 buah ya. Ditambahin gula tidak? Iya, Bu. Oke. Kira-kira 1 sendok makan ada? Ada. 1 sendok makan. Soalnya manis. Oke. Setelah makan sore ini ada makan lain? Kayaknya langsung makan malam deh. Kayaknya makan malam. Jam berapa makan malamnya? Jam 7:30-an kayaknya. Jam Habis setengah isya. 8 malam ya. 19.30. Makan apa makan malamnya? Malamnya itu saya makan nasi Makan sama goreng sosis itu, Bu. Goreng sosis. Nasinya 1 centong atau berapa? Nah, 1 centong. Sosisnya berapa banyak? 2 kemarin itu. 2 buah ya. Setelah makan malam ini ada mengkonsumsi lainnya? Oh iya, Bu, saya juga kemarin tuh beli es boba. Es boba. Es boba yang ukurannya sedang atau besar? Sedang. Yang sedang ya. Oke. Minuman bobanya yang dikonsumsi apa, coklat atau apa? Saya beli yang Bu, rasa coklat. Yang coklat ya. Oke. Setelah ini ada mengkonsumsi lain? Udah Air sih, Bu. putihnya? Udah paling sebelum tidur Sebelum tidur minum air putih. berapa gelas? 1 gelas yang 1 sedang. gelas yang sedang. Udah habis itu tidur. Kira-kira di tengah tidur ibu ada bangun tidur terus minum ataupun mengemil apa gitu? Nggak ada sih, Bu. Enggak ya, berarti langsung bangun tidur aja ya. Ya. Oke. Udah selesai, nanti ini akan saya coba hitung kebutuhan ibu, terus dibandingkan dengan konsumsi yang ibu makan ya Bu ya. Nanti akan saya beritahu hasilnya. Sambil menunggu saya menghitung, ibu boleh sambil baca buku-buku ya Bu ya, boleh. Silahkan. Sambil ditunggu ya Bu. Ya.
Bu ya. Untuk kalori kebutuhan ibu itu 2.239 kalori. Sedangkan tadi yang dimakan oleh ibu itu dalam satu hari hanya 1.830. Jadi termasuknya kurang ya Bu ya. Nah, terus juga di sini proteinnya kebutuhannya seharinya itu 44 gram ya Bu ya, sedangkan yang ibu makan itu hanya 30 gram saja. Jadi ibu termasuknya konsumsi proteinnya kurang. Kemudian untuk lemaknya kebutuhan seharinya dan karbonya itu ibu termasuknya berlebih ya Bu ya, mengkonsumsi lemak dan karbonya, mungkin bisa dikurangi lagi. Nah, untuk dilihat dari hasil labnya, memang hemoglobin ibu itu ada di posisi nomor 10. Sedangkan range-nya itu dari 12 sampai 17 ya Bu ya. Jadi termasuknya memang ibu ini kekurangan zat besi ya Bu ya, atau sering merasa pusing gitu ya Bu ya. Terus juga di sini dilihat dari hematokritnya juga cukup rendah, hanya 34. Terus MCH-nya juga 26 dan MCHC-nya juga 31, cukup rendah ya Bu ya. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit pengarahan dengan konsumsi ibu bisa diperbaiki ya Bu ya, supaya zat besi ibu lebih meningkat dan hemoglobin ibu juga cepat pulih. Nah, di sini ibu bisa memakan makanan sumber zat besi seperti apa? Di sini ada daging ya Bu ya, ada hati, ada ikan, terus ada bayam, ada kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Tidak lupa juga ada buah-buahan ya Bu ya. Kenapa di sini saya menganjurkan makanan daging seperti hati, ikan? Karena di sini ikan dan hati dan daging ini banyak sumber zat besinya ya Bu ya. Dan bayam juga bagus untuk meningkatkan hemoglobin kita ya Bu ya. Nah, terus juga ibu bisa diseimbangin dengan konsumsi tablet tambah darah. Apakah ibu suka mengkonsumsi tablet tambah darah? Tidak. Tidak. Nah, bisa dibantu ya Bu ya untuk tambah darah, apalagi kita sebagai perempuan sering dapat ya Bu ya, datang bulan harus banyak nih kita mengkonsumsi zat besi ya Bu ya. Bisa mengkonsumsinya untuk tablet darah bisa sebelum makan atau sesudah makan. Kalau sesudah makan bisa ditambahkan dengan sumber vitamin C seperti jeruk ataupun dengan tablet vitamin C juga boleh. Ya, untuk makanan yang tidak dianjurkan untuk penyakit ini, anemia ini, ibu jangan sering-sering mengkonsumsi kafein dan kafein itu seperti kopi, ada teh juga termasuk ya Bu ya. Teh jangan sering-sering mengkonsumsi teh karena di sana teh itu bisa menghambat absorpsi dari zat besi ini. Jadi nggak sampai nih ke tubuh kita, nggak diolah oleh tubuh kita sehingga kita kekurangan nih darahnya, sumber zat besinya gitu. Maka dari itu jangan mengkonsumsi, lebih baik mengurangi atau mencegah terlebih dahulu mengkonsumsi teh ya Bu ya, apalagi sudah makan. Kasihan nih kita udah makan banyak tapi dihalangi oleh si teh, jadi sumber zat besinya tidak terserap dengan baik. Kemudian makannya bisa lebih teratur lagi ya Bu ya. Makan pagi jam 7 sampai jam 9. Kemudian nanti jam 10 bisa diselingi, bisa makan makanan yang ringan gitu, bisa makan seperti bubur ataupun cemilan-cemilan yang sehat ataupun buah boleh. Untuk siang harinya jangan lupa makannya yang lebih banyak sayur dan proteinnya, jangan makan seblak dulu ya Bu. Bisa memperbanyak sayur, protein juga, tahu tempe nggak apa-apa. Kemudian jam 2 nya bisa diselingi dengan buah ataupun makanan ringan lainnya. Makan malamnya jangan lupa tepat waktu ya Bu ya, 2 jam sebelum tidur. Jangan lupa ibu juga disambi dengan aktivitas olahraga ya Bu ya, 1 minggu minimal 3 kali. Apakah ibu suka olahraga? Kadang-kadang sih Bu. Kadang-kadang ya, nggak apa-apa deh. Yang penting ada nih 1 minggu sekali nggak apa-apa, karena ibu mungkin kerjanya cukup sibuk ya Bu ya. Sampai di sini ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi Bu yang daging merah itu Iya. cara pengolahannya gimana agar
tidak ada lemak dari minyaknya gitu. Oh iya, kalau mau ibu mungkin bisa dipanggang tapi tanpa menggunakan minyak ya Bu ya, cukup ditambahkan garam, terus ditambahkan lada, terus nanti dipanggang, nanti biarkan lemak dari daging merah itu sendiri nanti akan keluar. Kalau enggak bisa dibikin kornet gitu ya Bu ya, bisa. Terserah ibu saja enaknya seperti apa. Oh iya Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin itu saja sih Bu. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ini hasil labnya bisa dibawa pulang lagi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaannya bisa hubungi saya. Terima kasih banyak sudah datang ke klinik Poligizi. Baik, Ibu, mungkin saya juga terima kasih Iya, atas sama-sama. pengalamannya. Mungkin nanti akan saya coba diimplementasikan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu sudah datang. Saya pamit dulu. Oke. Terima kasih.